Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Oke, pada hari ini kita akan belajar tematik, yaitu subtema 2 mengenai hewan sahabatku di pembelajaran pertama. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kalian berdoa sebelum belajar murojaah ya. Oke, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang subtema hewan sahabatku ya. Fokus pembelajaran pada hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam, kita juga belajar bahasa Indonesia, dan kita juga akan belajar ilmu pengetahuan sosial ya. Oke, tapi sebelumnya kalian siapkan dulu alat tulis, kalian siapkan dulu perlengkapan untuk belajar dan buku temanya ya. Jangan lupa fokus ya ketika belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai mengelompokkan perkembangbiakan hewan yang termasuk ovipar, vivipar, dan opovivipar. Kemudian bahasa Indonesia kita akan menemukan ide pokok teks laporan dengan bantuan diagram, lalu mengembangkan ide pokok dengan bahasa sendiri. Oke, kemudian menyebutkan keadaan ekonomi di dua negara ASEAN dan menulis laporan perbedaan ekonomi dua negara ASEAN. Oke. Nah, di buku tematik kalian coba lihat, kalian coba mati. Nah, di sini ada gambar ya, beberapa gambar anak yang sedang memberi makan. Oke, memberi makan, merawat hewan-hewan peliharaannya mungkin ya. Nah, apakah kalian juga sama menyayangi hewan? Nah, apa sih manfaat daripada hewan-hewan ini? Dan bagaimana mereka berkembang biak? Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, di buku tematik dan di Bapak juga coba lihat fokus. Ada beberapa hewan yang sebagian besar hidup di Asia Tenggara. Dimulai dari ikan tuna, ya, kemudian gajah, dan satu lagi kalau di buku tematik ada namanya burung takur. Oke, kalau kalian sudah baca, kalian tahu ini hewan berasal dari mana saja. Nah, kita coba ya, di tematik itu ada loh di halaman pertama ya, halaman pertama. Oke, kita ke gajah dulu deh. Gajah ini merupakan hewan yang dianggap suci di beberapa negara ASEAN. Contohnya Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Kemudian, nah ini nih, ini adalah ikan tuna yang sebagian besar hidup di laut ya, laut Indonesia, lautan Indonesia ya. Nah, ini potensi besar yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Kemudian satu lagi mengenai burung takur. Ini adalah burung yang hidup di Malaysia, termasuk juga dilindungi sama negara. Oke. Nah, di awal tadi sudah jelaskan bagaimana mereka berkembang biak ya. Bagaimana bertelurkah, melahirkankah, atau bertelur sekaligus melahirkan. Coba lihat lagi. Perhatikan hewan-hewan berikut. Oke ya, sama ya, di tematik juga sama. Ada gambar hewan ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Nah, tentu kalau yang kalian sudah tahu, oh ini melahirkan, oh ini bertelur, oh ini bertelur sekaligus melahirkan. Nah,
Coba lihat, diamati dulu hewan-hewannya. Lalu kita belajar kelompokkan bersama-sama ya. Oke. Nah, kita akan belajar mengelompokkan. Coba kita satu-satu ya. Boleh kalian ditandai di buku tematiknya, boleh mana yang beranak atau vivipar, mana yang bertelur atau ovipar, mana yang beranak dan bertelur atau ovovivipar. Kita coba ya. Kita coba ya. Pertama, oke, bagus. Paus. Paus itu termasuk ke dalam mamalia. Dia beranak. Tuh. Kita lanjutkan ya. Sapi, oke. Kucing, oke. Sekarang yang bertelur. Ikan, oke. Kura-kura. Ayam. Buaya. Burung elang. Nah, yang bertelur dan melahirkan atau beranak dan bertelur itu adalah sebagian daripada ular. Oke, boleh ditandai ya di buku tematiknya, boleh kalian ditandai juga. Nah, ini penjelasannya. Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Oke. Sedangkan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya sapi, kucing, dan gajah. Selanjutnya, yang gabungan daripada keduanya beranak dan bertelur, yaitu ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan ya, atau beranak. Contohnya adalah sebagian daripada ular. Nah, kalian boleh deh di buku tugasnya nanti difotokan seperti biasa ke Bapak. Boleh ya, kalian di pustaka juga, boleh dari buku, boleh dari internet untuk mengelompokkan hewan berdasarkan jenis perkembangbiakannya. Pak, aku mau seperti yang gambar di tadi, ada beberapa sih, nggak apa-apa ya. Mau mencari juga yang baru, oke. Kalian pilih saja 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang bertelur 5 hewan, yang beranak 5 hewan, yang beranak dan bertelur ya setahunya kalian saja ya, tidak usah 5 ya. Oke. Itu di buku tugasnya ya, nanti difotokan ke Bapak. Nah, bagaimana? Paham mengenai cara perkembangbiakan pada hewan? Seperti biasa, kalau tidak paham boleh kalian bertanya nanti di kelompoknya. Seperti biasa Bapak cross check ya, Bapak telepon setiap kelompoknya. Nah, hewan-hewan yang tadi seperti Bapak jelaskan, ada beberapa hewan yang hidup di negara sekitar ASEAN ya. Contohnya tadi burung pakur, kemudian ikan tuna, kemudian gajah. Masih ingat kalian negara anggota ASEAN? Ya. Mulai Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja. Ya, ini masih hafal juga lagunya. Ini Bapak sengaja tuliskan berurutan ya, sesuai dengan lagu yang kemarin nih. Boleh kalian dihafal ya, kalau bisa dinyanyikan ya, dihafal. Oke. Nah, hari ini juga kita akan belajar mengenai negara anggota ASEAN dan potensi ekonominya ya, dimulai dari Indonesia sampai dengan Kamboja. Oke, fokus dan perhatikan ya.
Oke, Bapak di sini punya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomis apa saja sih yang ada di negara-negara anggota ASEAN? Coba kita lihat ya. Oke. Nah, di buku tematik juga ada, kalian boleh pelajari, kalian juga boleh baca ya tentunya ya. Oke, coba kita lihat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang ekspor minyak dan gas. Kemudian Malaysia, negara yang berada di jalur perdagangan internasional. Hampir semua ya negara anggota ASEAN berada di jalur perdagangan internasional. Kemudian Thailand merupakan negara penghasil pertanian yang terbesar. Singapura, negara yang paling maju di negara-negara ASEAN. Filipina merupakan negara pengekspor juga hasil pertanian. Kita lihat negara-negara yang lainnya juga, mulai dari Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Brunei terkaya ya, negara terkaya, memiliki sumber daya alam, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian Vietnam, sama ya, jalur perdagangan internasional. Laos itu kegiatan ekonominya lebih pada perhotelan, restoran, dan transportasi. Myanmar hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Kemudian Kamboja hasilnya adalah padi dan karet. Ini semuanya ada di buku tema ya, boleh kalian pelajari dan boleh kalian dibaca ya. Oke, nah yang tugas IPS-nya, kalian boleh pilih negara ASEAN yang kalian suka ya, satu saja. Sama seperti sebelumnya kita punya diagram Venn. Ini sebelah sini adalah perbedaan. Ini perbedaannya, negaranya. Kemudian di tengah adalah persamaannya ya. Kalian boleh pilih di antara 10 negara tadi yang Bapak jelaskan, dua negara saja. Sekali lagi, ini perbedaannya ya. Sebelah sini perbedaannya dan di tengah adalah persamaannya. Oke, diagram Venn ini diisi sesuai dengan apa yang dikemukakan Bapak atau sesuai apa yang kalian baca mengenai kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Oke, ini seperti biasa difotokan kepada Bapak dan tegak ya, nanti Bapak nilai. Nah, selanjutnya coba lihat, Bapak punya sebuah teks nih. Teks ya. Kita akan menentukan ide pokok setiap paragrafnya. Ini pendek-pendek nih. Bapak sengaja nih. Oke. Ya. Boleh Bapak bacakan lah. Bebek adalah hewan unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek dalam kehidupan sehari-hari. Oke, segitu aja cukup. Ide pokoknya apa ya dari sini ya? Kalian nanti temukan ya dan cari. Paragraf yang kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Ini juga sama. Ide pokok paragraf keduanya apa? Dituliskan di buku tugas ya. Paragraf pertama ide pokoknya apa? Paragraf kedua ide pokoknya apa? Kalian fotokan, tegak, nanti dinilai semua ya. Paham ya maksudnya ya? Oke. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Nanti Bapak akan cek ke kelompoknya masing-masing mengenai tugas ataupun apa yang ditanyakan dan tidak dimengerti sama kalian. Sekian pelajaran hari ini. Tetap sehat, tetap semangat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.